Pak Jokowi kurang lengkap kalau bilang revolusi mental itu kurang. Iya. Harusnya revolusi patrap. Apa itu, Pak? Revolusi kelakuan. Nah, para koruptor itu perlu harus makan gas organik gitu loh, supaya otaknya itu bersih. Memang benar-benar ya, organik itu nggak ada, rugi itu nggak ada. Gitu loh. Justru yang sudah belajar organik, tidak organik itulah yang rugi. Halo, balik lagi di podcast Umu-Umuan bersama Sanggar Omah Joglo. Kali ini Vivi akan menemani Anda ya dalam podcast kali ini di Umu-Umuan 0 rupiah. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak banget gitu ya dengan narasumber kita kali ini. Kita akan membahas mengenai kota kita tercinta Ngawirama yang identik dan mayoritas dari penduduknya itu adalah bertani. Bisa diketahui dari data Dinas Pertanian ya tahun 2020 nih, luas lahan pertanian di Ngawi aja 50.197 hektar. Kemudian tahun 2021 tuh meningkat jadi 50.715 hektar. Jadi meningkat 518 hektar ini. Dan kemudian informasi nih dari merdeka.com pada tahun 2020 ya, Ngawi penghasil beras terbesar nih, yang kedua di Jawa Timur. Kemudian juga Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, dilantik sebagai Ketua DPC HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia pada Oktober 2021. Dan ini juga seiring sejalan dengan upaya dari Bapak Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, untuk percepatan kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dengan sistem organik. So, apa sih itu ya yang dimaksud oleh Bapak Bupati? Jadi nanti kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita yang tentunya sudah berkompeten banget di bidangnya, terutama mengenai pertanian organik. Oke, sudah ada di samping saya Bapak Wahyudi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, di sampingnya juga ada lengkap ini, ada Ketua Gapoktan Bapak Ashuri. Iya, kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sampingnya dengan Bapak Purnomo. Bapak Purnomo sebagai dan Bapak Ashuri ini sebagai ini ya, apa namanya kayak belajar gitu ya di tempatnya Pak Wahyudi gitu. Oke, kita akan tanya-tanya dulu. Ya Bapak Wahyudi ini asal dari Dusun Kasiang, Desa Sidomakmur, Kecamatan Widodaren, ya, petani yang menjadi atau yang mengabdi kepada negeri ini ya melalui pertanian organik. Dan pada awal tahun 2000 beliau belajar nih di Ciamis nih ya. Dan seperti apa sejarah beliau sampai betul-betul mengabdi ke pertanian yang organik. Kita akan tanya-tanya kepada beliau. Dan oh ya masih ada satu lagi nih mengenai Pak Wahyudi nih. Ternyata beliau juga mendirikan sekolah Taruna Tani Nuswantara. Tuh kan betapa hebat ini ya mengabdi kepada negeri dan ada di kota kita Ngawirama. Dan pemilik juga komunitas Sri Organik. Kita tanya-tanya langsung Pak Wahyudi. Oke, kabarnya tentunya baik hari ini karena bisa ketemu, bisa mampir ke Sanggar Omah Joglo sama Vivi hari ini. Nah, Pak Wahyudi, kalau tadi Renata Vivi lihat apa dari profilnya itu kan Pak Wahyudi tuh udah punya Taruna Tani sekarang ini. Terus dari awal tuh tahun 2000 belajar di Ciamis. Ini dari Renata lansir dari apa ya tadi lupa. Pokoknya waktu itu jenengan ngobrol cerita di situ. Nah, bisa diceritakan sekarang selengkapnya kayak apa? Kenapa Pak Wahyudi itu kayak suka banget gitu ya kayak padi organik? Kenapa harus pertanian organik nih awalnya? Jadi begini. Jadi tahun 98 saya pulang dari Sumatera, dari merantau lah, gitu kan. Jadi terus saya pulang ke desa bersama orang tua, lalu mencoba menggarap sawah. Waktu itu masih belum mengenal yang namanya organik ya, tapi masih menggunakan bahan-bahan kimia. Berjalannya waktu, saya berpikir bahwa di situ dengan hasil seperti ini kok tidak ada apa ya, tidak ada kepuasan. Iya. Tidak ada kepuasan, hasilnya kan inginnya selalu tinggi waktu itu kan. Terus beberapa tahun garap sawah tahun 2000-an lah, 99 sampai tahun 2001 itu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tetangga kan biasa kan kalau di ini
kan sering di warung dan Iya, kayak di sebagainya. desa gitu ya. Jadi di situ saya mendengar banyak keluhan-keluhan yang Baik. luar biasa. Seperti gitu apa kan. aja Ya, itu? hasilnya sulit untuk meningkat, Iya. gitu kan. Terus hama penyakit semakin bertambah, Baik. dan harga gabah juga seperti itu, Iya. cenderung rendahan gitu kan. Nah, saya berpikir terus di situ, apakah benar sih dengan bertani seperti itu akan seperti apa? Tidak ada apa ya? Peningkatan Yang menarik, yang ya, menarik, yang menarik di betul. situ. Dan di situ saya juga mengambil kesimpulan. Dulu kenapa saya harus merantau kan gitu? Karena kan memang bertani itu kan tidak menarik, gitu kan. Tidak menarik. Mungkin bagi kaum milenial memang Oh, iya. nggak ada ya cita-citanya tuh bertani itu pasti akan Bener, jarang, akan bener, jarang bener. dan kalau ada ya Jadi kan sedikit. tidak ada yang menarik, gitu Iya, kan. iya, Sehingga tahun itu ya saya belajar dengan kakak saya namanya Mbak Mia itu. Iya. Buka-buka ada di Google terkait pertanian organik gitu kan, ketemulah kami itu PU Jawa Barat. Oke. Ke PU Jawa Barat, kebetulan ketuanya itu yang namanya Pak Haji Sutarmin gitu kan. Nah, Pak Haji Sutarmin kita undang sekitar tahun 2004 kalau nggak salah, itu kita undang, kita pelatihan di situ. Ada 56 orang desa kita, warga kita undang, kita kasih makan, pokoknya mereka kita kasih fasilitasi semua, kita undang dari Bandung, Jawa Barat. Terus ada guru kami dari Ciamis yang namanya Pak Alik Sutaryat. Itu tahun itu 2004 sudah, beliau 2004 sudah ini ya. sudah dengan kita. Jadi di situ kita setelah pelatihan kita menerapkan dari 56 orang tiba-tiba tinggal beberapa orang, tinggal 2 orang, 3 orang. Setelah itu saya terus mencari kebenaran tentang terkait hasil pertanian kok seperti ini, terusnya seperti kayak gitu gitu. Sehingga saya harus riset sendiri di lahan. Dan riset di lahan itu pun waktu itu saya sempat gagal panen itu 6 musim. 6 musim. Wow, jadi kayak trial dan error ya Pak ya. Jadi 6 musim itu mungkin kalau di total mungkin 32 kalau nggak salah. 32 habis itu. Wow. Karena saya masih belum puas. Iya. Saya harus mendapatkan sesuatu dari pertanian yang saya pelajari dari guru besar kak saya itu. 6 musim gagal, ketemulah ternyata di sini nih masalahnya kan gitu. Masalahnya itu adalah tingkat kesuburan tanah. Oke. Jadi ini berarti ini ya Pak. Kemarin juga Vivi itu sempat searching juga ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Ada juga selain jenengan tentang padi atau pertanian organik, tapi juga tentang uji apa ya tanah itu ya. Itu. Nah, semacam arahnya itu ya. ke sana. Iya. Jadi di situ setelah saya menemukan sesuatu, bukan saya sih ya, dibantu oleh guru besar saya dan teman-teman yang lain, ternyata terkait tentang tingkat kesuburan tanah itu tentang ekologinya gitu loh, ekologi. Jadi, nah kenapa sekarang sampai saat ini saya harus berorganik gitu ya? Karena memang tanah ini yang jadi masalah gitu loh. Dan sehingga masalah di tanah, tapi penyebabnya adalah siapa? Manusia kan sendiri. Nah, sehingga harus kita permak nih, Baik. harus kita membuat konsep pelatihan dan sebagainya. Terus tahun 2006 saya ngumpulin lagi teman-teman, Sengawi mungkin diambil beberapa, ketemulah seperti teman kita Pak Beno dan sebagainya itu pelatihan. Terus kita undang, kita biayai kembali dengan Mbak Mia. Setelah itu kita fasilitasi untuk ke Jawa Barat, panen raya padi kita di Cianjur dipanen Pak SBY, waktu itu presidennya Pak SBY. Terus kemudian yang di Tasik juga Pak SBY, yang beliau yang panen. Ya sampai saat ini bahwa hanya pertanian organik yang bisa meningkatkan hasil pertanian. Betul sekali. Ini kalau Vivi juga lihat tuh ya, ternyata memang dari kadar ekologi tanah itu ya, tadi saya baca-baca sih, ternyata itu juga karena justru ulah pupuk-pupuk yang kimia itu ya, betul nggak sih itu? Betul. Jadi
penyebab dari kerusakan tanah itu adalah bahan-bahan kimia. Bahan-bahan Oke. kimia. Dan petani kita masih tergantung ke Betul. iya, Nah, itu cenderungnya tergantung ke situ. betul, tidak disadari. Ya, mereka sendiri sebenarnya Iya. yang mengusir. Nanti kalau di pembelajaran ekologi tanah ya Kang ya, kemarin bahwa ada tekstur, ada kapiler, ada kemampuan mengikat air, justru dengan menggunakan bahan kimia, dia mengusir air. Oh begitu. Benar? Wow. Dia akan mengusir, gitu kan. Jadi di situ akan kelihatan Baik. bahwa dengan kemampuan mengikat air yang dari atas itu tanah sawah yang diuji dengan dikasih bahan organik mampu mengikat air lebih banyak. Oke. Nah, gitu kan. ternyata Jadi kayak nanti gitu. bisa bercerita dengan Kang Pur bahwa Oke. ini sumber masalah kenapa kami ini Sri Organik Nusantara itu mengedepankan sebuah ekologi tanah. Oke. Karena tanah itu kalau dijabarkan di sebuah surat Al-Qur'an, itu di surat Al-A'raf ayat 58. Itu mungkin nanti artinya lah bisa ini sendiri garis besarnya bahwa tanah yang baik tanamannya tumbuh subur seizin Allah, tanah yang tidak baik tanamannya tumbuh merana. Itu ya. Itu ya. Tapi sebelum ayat itu ada ayat yang 56 yaitu jangan kau rusak jangan kau rusak tanah atau bumi ini setelah Allah memperbaiki. Sedangkan yang memperbaiki kan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Tapi manusia yang berusaha. Ya, itu dia. Nah, Iya. gitu kan. Wah. Jadi dari situlah saya berkeyakinan bahwa dengan konsep pertanian ramah lingkungan tidak hanya kita mendapatkan hasil yang tinggi, tapi nilai, ya nilai dari keberkahan, berkah tidak membunuh hewan lain, berkah kita itu dengan udara, berkah dengan air, berkah dengan tanah, dan kita memberi nasi kepada tamu kita tuh yang halalan thayyiban, kan seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekitar keluarga kita dikasih makanan yang halal, tapi ada thayyibahnya. Ada thayyibah. Apakah hasil pertanian di mereka tidak halal? Allah saya nggak tahu. Mungkin halal tapi tidak thayyibah gitu loh. Tapi bagaimana halal yang thayyibah? Gitu. Oke. Karena ada residu kimianya. Betul. Gitu loh. Apalagi kalau garis dengan bahasa kasar saya, petani saat ini, ya mohon maaf ya, saya bukan ini, tapi ini leluhur nih, dari leluhur. Bahwa bertani saat ini itu dia berperang terhadap alam. Dia berperang dengan orang-orang, ya kan? Berperang dengan yang lain. Ini pasukan siapa? Dia yang Maha Kuasa yang menciptakan. Betul. Berarti dia melawan. Iya. Melawan yang mencipta dia, kan gitu. Iya. Dan bagaimana hidup kita akan bahagia? Gitu loh. Dari doa-doa mereka itu keyakinan saya. Iya. Ya mohon maaf, bukan berarti saya ini orang baik, tapi saya ingin menjadi orang yang baik di bidang pertanian. Gitu loh. Iya. Kalau yang lain belum bisa, saya belum bisa dianggap orang baik. Iya. Saya masih banyak maksiat yang saya lakukan. Oke. Ini memang pendengar pemirsa di rumah ya, ini memang menarik sekali, terutama perjuangan Bapak Wahyudi ini untuk terus mempertahankan yang namanya pertanian secara organik. Dan ternyata memang hal tersebut juga kayak disambut oleh Bapak Bupati kita, Oni Anwar, yang betul-betul tahun 2022 ini dengan menggarisbawahi bahwa pertanian itu adalah secara ramah lingkungan berkelanjutan. Nah, kemarin juga sempat adanya pertemuan bersama dengan Bapak Oni Anwar, Bapak Bupati kita, Sambang ke Saung Sri Organik milik Pak Wahyudi. Nah, kira-kira apa saja yang dibicarakan dan bagaimana upaya pemerintah gitu ya dalam mendukung atau mensupport pertanian organik ini? Kita bisa tanya lagi nih ke Pak Wahyudi, monggo. Kemarin tuh apa aja sih? Kan Vivi juga nggak ada tuh di situ. Ya, ini sesuatu yang anugerah dari Yang Maha Kuasa bahwa seorang Wahyudi yang hanya petani kecil di dalam beliau. Jadi waktu itu ada tawaran dari teman dari Ngawi Timur itu, bagaimana kalau Pak Bupati ke rumah gitu. Ya itu bersyukur lah kalau mau memang apa sih maunya ke rumah saya itu nggak punya apa-apa kan gitu ya. Nah, ternyata teman-teman itu sudah bercerita banyak tentang saya di depan beliau Pak Oni. Jadi sehingga di sana itu sebenarnya ada dibilang perjanjian atau apa ya, sekiranya
Saya nggak boleh keluar dari Ngawi. Oke. Tapi membantu Ngawi terkait dengan pertanian ramah lingkungan. Iya. Karena beliau sangat kelihatannya ada idealisme ke sana ya, Iya. membangun pertanian ramah lingkungan. Jadi ya kami saya siap membantu di Ngawi, tapi ya sebisa kami ya. Iya. Karena kami ini sudah punya konsep. Kalau mau dengan cara kami silahkan, mari kita bareng-bareng. Iya. Tapi kalau bukan konsep kami ya silahkan cari orang lain. Oke. Dengan gitu. Karena dari hal ini ya, apalagi pangan ada kedaulatan. Kedaulatan ini tidak akan terbentuk di Indonesia ini jika saya melihat bahwa adat dan kebudayaan pertanian itu sudah hilang. Nah, dan di sini saya senang sekali ketemu dengan Kang Bowo, dengan teman-teman di Omah Joglo. Di sini sumbernya. Kalau ingin tahu di Omah Joglo ini, Iya. ada lumbung kok. Ada itu lumbung. bukti bahwa itu adalah kedaulatan. Dari zaman dulu ya, Pak ya. Jadi makanya bahwa konsep kalau ingin membangun bangsa ini, saya bukan sok pintar tidak, karena saya sedikit mempelajari sejarah. Okay. Kalau ingin membangun bangsa ini, kembalikanlah adat dan kebudayaan pertanian. Karena petani saat ini di Indonesia ini bukan dari nenek moyang, tapi ini impor dari Eropa. Pertanian kita itu sudah ada impor dari Eropa. Oh gitu. Kalau dari sejarah, kita kan ada primbonnya namanya Jayabaya. Iya. Nah, Ada sejarah pertanian kejayaan Majapahit seperti apa. Primbon Jayabaya melalui apa konsep pertanian yang menggunakan peranata mangsa. Ada mangsa apa. Dan kita lihat sekarang. Saya mempelajari ada di Kasepuhan Cipta Gelar di Baduy. Jadi di sana itu beliau Abah Hugi itu jumlah penduduk di Cipta Gelar itu 29.000 jiwa. Nanam padi hanya peninggalan leluhur. Setahun sekali ya 7 sampai 8 bulan baru dipanen. Tapi lumbungnya punya 8.000 lumbung. Stok pangan yang ada di lumbung dimakan 29.000 orang. Ini 3 sampai 5 tahun nggak akan habis. Setahun sekali. Di kita, di Ngawi, atau di Indonesia, setahun rata-rata 3 kali. Stok pangan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Kenapa? Harusnya lebih dong. Iya. Karena lebih sering. Karena ini adalah dibikin agribisnis. Agribisnis. Loh, kalau pertanian yang di nenek moyang, Kasepuhan Cipta Gelar itu kan untuk kedaulatan pangan. Iya. Apakah Indonesia berdaulat? Jauh. Jangan mimpi, gitu loh. Ini sindiran buat pemerintah juga. Oke. Karena saya sendiri tidak pernah menjual gabah. Saya tidak menjual ini. Karena bedanya kalau di sana Cipta Gelar itu tidak perlu beli pupuk. Oh iya, karena organik. Iya, makanya kita padinya habis panen dijual untuk beli pupuk lagi. Nah, ya makanya itu kan, jadi kan ini sudah mengalami yang disebut dengan gegar budaya, gegar otak, gitu loh. Pikiran kita harus merubah, bukan lagi, saya mohon maaf nih, ini saya sedikit menyinggung tentang Presiden kita Jokowi. Pak Jokowi kurang lengkap kalau bilang revolusi mental itu kurang. Iya. Harusnya revolusi patrap. Apa itu, Pak? Revolusi kelakuan. Kan begitu ya. Tidak hanya mental. Oke. Mental berani kalau patrap dan kelakuannya tidak baik itu apa? Iya, Gitu loh. Jadi makanya ini tambahan Pak Jokowi gitu loh. Mungkin bisa didengar, mungkin Pak Jokowi melihat podcast kami umum-umuman ya. Mungkin. Gitu. Okay. Jadi kami mencoba, saya sekeliling ke beberapa daerah itu saya mempelajari tentang adat dan budaya mereka. Jadi setiap ke daerah itu pertanian itu tidak lepas dari adat dan budaya. Pertanian itu tidak lepas dari seni. Yeah. Tidak dengan kebudayaan itu tidak bisa lepas gitu loh. Kalau nenek moyang itu kan ada metil ya, ada wiwitan panen. Betul. Itu pun setiap kali mau musim itu selalu ada perayaannya sendiri-sendiri ya, Pak? Ada perayaan dan ada dibilang apa ya? Mantra atau apa. Mantra itu sebuah pesan yang sangat luar biasa. Betul. Bahwa
ada istilah bahwa begini, kalau waktu panen itu adalah sukmo di Gowo Bali disimpen ing gedung kencono. Sukmo itu gabah. Kemudian rogo Bali ing sak mestine, yaitu rogo itu jerami, kembali ke seharusnya yaitu ke tanah. Iya. Nah, tetapi ini sudah tidak ada ini. Tidak ada yang memaknai apa itu artinya metil, apa artinya waktu nanam, gitu kan. Mbok Sri itu Mbok Dewi Sri. Padi. Ya, Dewi Padi. Ini sekarang tidak ada yang nguri-nguri. Betul sekali. Jadi sekarang itu bukan berbudidaya sekarang. Iya. Sekarang bercocok tanam. Benar nggak? Oke, benar banget Bapak. Kalau berbudi bagus nggak? Bagus. Nah, sekarang kalau dengan seperti itu yang dilakukan oleh teman-teman yang lain itu, terus diracun itu berbudi nggak? Bukan, itu bercocok tanam. Oke. Memang ini ya pendengar ya, pemirsa di YouTube umumuan ya. Mungkin dari setiap tradisi kayak metil atau apa itu pasti di kabupaten kita tercinta aja loh. Di Ngawi Ramah itu paling yang mengadakan tuh cuma beberapa daerah saja. Beberapa daerah. Kemarin sempat tuh Vivi ini Pak, tanya ke sebuah sanggar juga. Sanggar juga itu di wilayah Kandangan. Oh, Kandangan. Ada Sanggar Panengen. Mengadakan sebuah acara sanggar itu karena mendekati metil juga. Jadi di situ dia cerita mengapa waktu itu bikin pertunjukan di Sanggar Panengen itu mengenai sesasren, itu sesaji untuk Dewi Sri. Itu mendekati metil. Nah, itu dia tuh kayak juga pingin mengunggah kembali gitu loh Pak, biar mengingat kembali, apalagi metil dulu diceritakan ya Pak, kalau zaman Pak Wahyudi kecil tuh mungkin kita makan terus akhirnya dibagi-bagikan makanan gitu ya Pak, pagi hari waktu mau berangkat petani gitu. Tapi menarik itu, sanggar apa? Panengen ya? Panengen, iya. Organik belum, kalau belum organik dia hanya sebuah wacana. Dia cuman seniman waktu itu. Ya. Tapi dia hanya ini Pak, kayak sayang kalau ada adat-adat atau budaya yang ditinggal. Ini bikin pertunjukan itu waktu mau metil. Betul. Kayak gitu. Oke, jadi nanti kita akan lanjutkan kembali, apalagi Pak Wahyudi ini banyak sekali pemirsa ya yang bisa kita gali, terutama mengenai sekolahnya Taruna Tani Nuswantara. Tapi sebelumnya ini sudah ada beberapa, kalau dibilang murid atau apa ya Pak? Apa ya? Bukan. Warga belajar. Warga belajar, iya. Kemarin kita ada kesepakatan bukan murid, partisipan. Iya. Partisipan ya. Apa ya Pak kemarin itu ya? Sebenarnya untuk murid bukan dikatakan murid, tapi partisipan atau warga belajar. Peserta atau warga belajar. Betul. Jadi di kami ini pemberdayaan, kalau mengerti tentang arti nilai pemberdayaan itu bahwa saya sebagai fasilitator dengan Kang Pur ini sebagai warga belajar, ini bukan antara guru dan murid, betul. Tapi ini antara teman. Betul. Iya. Gitu. Jadi kalau guru itu kan searah, guru ngomong, murid harus mendengarkan dan nggak boleh tanya kan gitu. Harus juga manis. Nah, kalau kita ini kan warga belajar, jadi pemberdayaan itu harus tadi nilai pendidik karena terhadap petani ya, orang dewasa, berarti pendidikan orang dewasa kritis. Nah, kalau dimasuk di bahasa ilmiahnya itu di andragogi. Andragogi pendidikan orang dewasa kritis. Kalau ke anak-anak kan pedagogi itu bagaimana? Dari andragogi kepada anak-anak orang dewasa. Pada orang dewasa. Jadi ada warga belajar di Taruna Tani Nuswantara ini, dan ini sudah beliau periode kedua yang belajar bersama-sama difasilitasi dengan Bapak Wahyudi. Yang pertama sudah lulus ya Pak ya? Sudah. Tahun kemarin kayaknya ya, 2021 kemarin. Nah, kebetulan hadir pula di sini warga yang belajar di session kedua ya maksudnya. Session kedua gitu ya. Ada Bapak Ashuri, juga beliau juga sebagai Ketua Gapoktan, nggih. Dan juga Bapak Purnomo, nggih. Sehari-harinya sebagai apa Bapak Purnomo? Petani ya, baik. Nah, dan beliau gitu ternyata sangat tertarik untuk menjadi partisipan atau belajar bersama dengan Bapak Wahyudi. Nah, kita akan tanya mengapa beliau tertarik gitu ya. Baik ke Pak Ashuri dulu gitu ya, sebagai Ketua Gapoktan di Pakah
Pakah atau lebih luas ke Mantingan? Pakah ya. Itu kan satu desa. Oh, Gabotan satu desa. Iya. Oke, Gabotan satu desa di ketua di Pakah. Baik. Nah, mengapa ini Pak Ashuri ingin belajar gitu? Ataukah ingin setelah ini menyalurkan ke para anggotanya untuk ke organik atau gimana? Pure gimana? Monggo. Jangan dulu ya. Baik. Maksudnya, kan kalau bicara tentang pertanian itu kan tadi seperti dikatakan oleh Mas Ayudi. Petani itu kayak profesi apa ya? Profesi dadaan, profesi kecepit, jadi profesi ketiban. Nggak ada di Nggak ada cita-cita. Iya, di cita-cita nggak ada. Nggak ada cita-cita karena orang desa punya sawah kepepet akhirnya garap sawah jadi petani. Rata-rata seperti itu. Tapi beda dengan saya ya. Iya. Saya dari kecil, bapak saya petani, keluarga petani. Kebetulan saya sekolah di pertanian. Iya. Jadi memang sudah saya planning dari sekolah itu saya belajar ke pertanian. Waktu itu teman-teman sekolah, tapi SMA ya, bukan kuliah ya. Baik. Teman-teman itu belajarnya kan ke mesin, elektro. Nah, pernah dicibir sama teman-teman. Sekolah ke pertanian, zaman itu sudah nggak pertahanan. Saya cuma gini aja, apa sebenarnya makan mesin? Iya, betul. Kan tetap nggak makan mesin, tetap makan nasi ya. Jadi saya satu desa teman-teman semua belajar di elektro, belajar di otomotif, saya belajar pertanian sendiri. Nah, belajar pertanian tentu karena di sekolahan itu eranya juga era apa milenial dan era kolonial dalam arti penjajahan pertanian, bukan penjajahan dalam arti penjajahan negara, karena kita sebenarnya itu dijajah jadi dalam segi ekonomi, termasuk obat-obatan kan memang dipaksakan itu merusak Nah, itu tentu belajar saya pertanian secara modern, agribisnis secara kimiawi, nah belum organik waktu belajar itu. Nah, seiring dengan waktu, saya tahun 2000 itu lulus dari SMK pertanian itu langsung bertani, Mbak. Jadi lulus sekolah itu langsung bertani. Ya. Oke, SMK-nya Bapak ambil jurusan pertanian. Ya. Oke, Tinggal. Dan langsung bertani. Betul. Waktu itu nanam cabai. Oke. Tapi dengan sistem pokoknya full kimiawi. Oke, kan waktu itu tahunnya begitu yang berjalan. Organik ya. Iya. Ya, berhasil apa enggak? Ya berhasil ya tidak. Kalau Mas Wahyudi tadi bilang berapa 6 kali gagal kehilangan Tiger 1, saya sekali gagal kehilangan mobil 1, Mas. Karena saya melon. Nah, kalau cabai memang kayak gitu, apalagi melon, ya kan gitu. Kalau melon memang luar biasa. Wow, iya. Nah, dengan itu saya pelajari apa yang kurang dari sini. Padahal obat sudah rugi. Bayangin, Mas, stok obat itu sampai gudang. Karena kebetulan saya juga kayak sobat. Berarti raja racun sama. Karena saya juga kayak sobat. Meracuni orang. Waktu itu ya ini tahu. Iya. Nah, setelah itu kan saya analisa kenapa. Saya coba Al-Quran tadi, wala tabiqil fasad tabiqil harbi. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Iya. Hidup ini kita itu harus selaras dengan Allah. Betul. Kembali kepada filsafat Jawa. Mongso kang atau mongso. Mungkin sebagian orang melihat itu syirik, tapi sebenarnya itu kalau kita cermati itu udah. Sing sirik yo sing goblok itu. Setelah kita cermati gini, di apa itu? Di alam itu ada mangsa-mangsanya. Betul. Karena kita melawan alam, itu nanti kita rusak sendiri, nggak kuat. Yang saya ceritakan tadi di Taglor tadi ya, walaupun setahun sekali itu tidak ada hama. Karena dia mengikuti Pranata. Yang di Joyoboyo atau apa? Ada juga. Ada. Karena kalau di orang wong Jawa itu bilangnya Pranoto Mongso, di sana Pranata Mangsa sama. Saya pelajari sama. Islam itu ada. Kitab Fathul Falahin. Sebenarnya ada sendiri. Di umat Islam kitabnya namanya Al-Filaha. Saya sudah ada, tinggal ini. Ibnu Awam dari Mesir, gitu kan. Dibawa oleh Sunan Maulana Gresik. Diadopsi oleh Prof. Joyoboyo, diterjemahkan, kan gitu, dikemas, menjadi Primbon Joyoboyo. Itu pun dari Al-Filaha. Gitu loh. Jadi tidak ada yang musyrik. Di situ tercantum tentang iklim, tentang cuaca. Lah Pranata Mongso itu membaca itu, gitu loh. Siklusnya wereng nanti kayak gitu. Contoh, nek mongso bediding itu mongso pinten? Biasanya nek mongso bulan 6 sampai 8. Nah disitulah pitik-pitik podo angkrem, podo ngendok itu mesti dadi kabeh. Tapi nek musim biasa mongso biasa iku yo ngendok.
Iya. Tapi ora iso dadi Nggak kabeh, bisa iso ini. kopior sebagian, tapi sing dadi iki. Lho pranata mangsa nata Iya, kuwe. betul. Wah, Jadi memang benar itu ini Pak Widi. Jadi Vivi sendiri itu pernah ya ada seorang tua, tapi sekarang sudah baru saja sedo kemarin tahun 2021. Itu ternyata jadi jujukan kalau petani-petani itu untuk tanya gitu ya, untuk tanya ini gimana tentang kayak musimnya mongsone. Ternyata tuh dilihatkan dari kalender, terus dia punya beliau tuh punya kayak kitab apa gitu. ya Itu dihitungkan, ada perhitungannya ternyata Ada. semacam itu. Itu benar, jadi itu Betul. benar sekali. Kok orangnya udah sepuh, barusan sih itu. Nek wong sing arep ngomong wah wi musrik ya musrik piye? Wong iki tentang cuaca e. Iya. Dirembug oh iki wayahe kae lho. Iya. Kaper kae wayah ngendok aja nandur. Umpamane kan gitu. Iya, Lah wayah kaper ngendok kok kowe nandur ya bak. Waduh. Tandurane ya ilang kan ngono. Dimakan. Ada alurnya, jadi kita itu jangan melawan alam. Oh, iya, Kalau melawan kita ada rusak. Iya. Kalau kita selaras dengan alam, kita enak, biaya murah. Nah, Baik. rata-rata mbak petani kita semua di Ngawi di Indonesia pada umumnya itu nggak mau selaras dengan alam. Oke. Mereka itu maunya nabrak biar produksinya banyak. Cepat, biar iya. Produksi. produksinya tinggi. Tapi sebenarnya itu yang merusak vegetasi. Iya. Salah satu faktor lagi itu beda dibanding dari kebijakan pemerintah. Saya Nah. tahu. Pembuatan submersible itu sebenarnya itu merusak alam. Betul. Oke. Ya tadi kan saya sampaikan, Iya. yang mengusir air itu adalah petani. Nah, Iya, gitu. iya. Dengan praktek-praktek yang kita lakukan dengan menggunakan bahan kimia dan racun, itu secara otomatis air itu akan pergi. Oke. Makanya, apakah kita itu akan mewariskan gurun pasir terhadap anak cucu kita? Kan gitu loh. Kalau menggunakan bahan-bahan kimia, ya saat ini memang yang dikejar itu adalah hasil, ya. Tapi nggak tahu nilainya. Tapi kalau petani teman-teman petani organik, saya sendiri terutama, saya tidak akan mengejar hasil harus sekian, tapi enggak. Saya ingin nilainya. Beras saya ini dimakan oleh orang tamu saya itu berkah. Oleh anak saya dan istri saya itu berkah gitu. Tidak berperang dengan orang dan sebagainya untuk ini enggak. Baik. Gitu loh. Oke. Jadi monggo lah, kita itu harus merubah pola pikir kita bahwa dengan pertanian organik itu secara otomatis tidak hanya makanan itu jadi sehat, tapi pola pikir kita. Karena itu di surat Abasa ayat 23. Itu kan tentang makanan ya. Tentang makanan itu nanti akan masuk ke jaringan saraf-saraf ke otak dan sebagainya, sehingga otak itu menjadi jernih dalam berpikir karena asupannya yang sehat. Sehat. Gitu. Coba kalau makannya beras yang tidak sehat, Kimia. Betul. nah, sehingga ya kayak kondisi saat ini mungkin para koruptor itu perlu harus makan beras organik gitu loh, supaya otaknya itu bersih. Oke. Kembali ke salah Malah kembali. Ya. Kembali ke salah tadi. Lalu bagaimana kita untuk mengejar produksi? Kalau saya konsep saya, Mbak, karena saya belajar itu sudah bertani sekitar 20 tahun lebih ya. 20 tahun. Dari masih bujang sampai sudah keluarga itu. Jadi saya amati. Memang saya buat rank, saya buat apa pembelajaran itu. Iya. Seperti juga belajar dari buku, bertani Mas Broto Mongso. Kita juga belajar dari teknologi dan belajar dari Betul. apa itu dari pengalaman. Karena pengalaman itu paling berharga. Ya. Betul. Teori maksudnya di buku itu mungkin benar, tapi perubahan iklim itu kadang juga mempengaruhi. Jadi ada pergeseran kadang itu. Nah, bagaimana kita untuk menyiasati biar produknya baik kok selaras dengan alam? Kita harus mengikuti alam. Artinya gini, jangan melulu padi. Kalau musimnya air banyak ya nanam padi, kalau musimnya kemarau ya nanam yang tidak Yang perlu. lain. Betul. Dan tidak perlu apa? Iya. Tidak perlu Ya. air banyak. Nah, Mbah Mbian ini padi Palawija. Nah, saiki ora. Padi pantun. Padi pantun. Kalau di dinas pertanian namanya sistem pola tanam. Oh gitu. Ah. Iya, iya. Kita seperti itu, apa kita tidak swasembada? Apa kita tidak makmur? Insya Allah kita makmur. Nah, sing lagi lucu kan ya, Mbah Mbian nandur pari pisan, anaknya 8 7 lo cukup war kabeh. Lah saiki setahun ping 3 lo kurang. Ya lucu. Iya. Ya memang kalau kita bicara pertanian itu nggak ada habisnya. Mungkin sehari sampai besok nggak ada habisnya. Oh, Nggak ada habisnya. Karena konteks permasalahannya kompleks. Kompleks. Mulai dari hulu sampai hilir. Iya. Dari produksi sampai pemasaran. Iya. Kita sudah terjajah semua. Iya, betul. Produksi sudah diracun dicekoki dengan racun kimiawi. Iya. Pasar kita sudah kalah dengan apa Iya. namanya? Nang omah cocok awake dhewe diserang. Iya. Ya tau nganggo mie instan karepe. Iya, betul. Seperti Awake dhewe iki apa kuwi dijajah Iya. ning bayar.
Enggak? Nggak ada kemandirian pangan, nggak ada kedaulatan. Iya, lah makanya kok ngomong dari arah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan, sing model piye? Wong masih menggunakan bahan-bahan kimia kok mikirin kedaulatan. Oke. Untuk oke, oke. ketahanan lumpuh, gitu loh. Oke. Jadi Pak Asuri sempat mengalami kayak yang namanya awal habis mobil satu. Habis itu bangkitnya lagi itu gimana? Kadang kan kalau sudah iya Pak Wisi kayak kita udah aduh wes rugi biro gitu kayak mau bangkit lagi pasti butuh lah support seperti itu gimana? Setelah waktu nanam bayi itu kan karyawan saya juga banyak. Wah, otomatis kan ketika bangkrut habisnya mobil itu kan ya terus nggak punya modal ya. Betul. Terus ya kembali sekitar tahun 2015 saya belajar di organik ya, belajar dari buku-buku dan lain sebagainya. Saya nggak banyak, cuma setengah hektar. Tapi saya mulai belajar organik, masih transisi mas, belum full, sedikit gitu. Mulai saya kelola dari hulu sampai hilir, artinya dari produksi, kemudian bibit, kemudian sampai jual itu saya tangani sendiri. Jadi saya jual sendiri. Nah dengan itu karena habis modal ya modal cuma nekat, alhamdulillah mulai bisa bangkit lagi. Oke. Kemudian Mas Maruti dan kemudian lainnya kita belajar organik. 20 tahun bertani gitu ya. Oke, dari mulai lulus SMK. Oke. Dan sudah menerapkannya betul-betul organik belum Pak ini? Sekarang sudah. Dan sebagai ketua Gapoktan ya di Pakah gitu ya. Nah, itu apakah kesemuanya anggota tuh kayaknya sepakat akan melakukan itu, Pak? Ada apakah berpositif thinking ke sana? Atau ada yakin atau Karena saya sudah sampaikan dong Mbak tadi. Iya. Ini perlu revolusi patrap. Gitu loh. Kalau bicara tentang ini ya terus? Iya. saya itu sudah tidak kapok memberi contoh ya. Iya. Tapi ya ada yang mengikuti dengan kelangkaan pupuk ini agak lumayan Mas Wadi. Oke. Padahal sudah saya sediakan waktu itu sudah saya sediakan pupuk. Iya. Pupuk ini pengelolaan pupuk organik. Iya. Jadi petani saya itu kan ada pupuk, ada sapi, ada lain sebagainya. Sudah saya buat kompos dan sebagainya. Sudah difasilitasi sama pemerintah, Iya. bukan dari pemerintah. Iya. Sudah ada itu, sudah ada sapinya. Tapi yang menerapkan itu ya baru beberapa orang. Padahal Oke. Gapoktan ada 50 orang. Ada 50 orang Nah, satu betul, desa pokoknya Pakah, itu iya. Belum Gapoktannya. Oh, oke. Gapoktan itu ada 300-an. Oh, oke. Lahannya aja 300 sekian hektar. Wow. Masuk paling luas semantingan ini lahannya. Wilayah desa Wilayah paling Pakah. luas Oke. itu kan. Wilayah Pakah itu desanya cuma sedikit, tapi hutannya Banyak, iya. hutan. Oke. Petani hutan dan petani tradisional. Nah, ya itu saya untuk mengubah pola pikir atau mindsetnya para petani itu ya susahnya minta ampun. 3 tahun saya berorganik ini belum menghasilkan kader yang betul-betul organik itu di saya itu belum ada. Oke. Justru yang belajar itu malah teman-teman dari luar. Oke. Berarti dari anggota Pak Asuri sendiri belum ada yang betul-betul kayaknya langsung yakin gitu ya. Satu aja tuh kayaknya belum ya. Kalau yakin belum ada, tapi Oke. kalau sudah mulai Mulailah, ya. dimi-dimi gitu ya. Ya makanya kan kemarin saya dengan Pak Bupati Oni itu bahwa membuat kesepakatan bahwa pembelajaran ekologi tanah itu pemberdayaan sekalian pendampingan di setiap desa. Desa itu sebenarnya kan mempunyai anggaran dana desa. Gitu. Kalau memang kepala desa itu niat membangun desa itu harus dari pertanian. Gitu, karena di Ngawi ini kan tadi 50-an hektar, 50 ribu hektar gitu. Jadi dengan anggaran dana desa diambil paling banter 50 juta ya, untuk pelatihan dan pendampingan, saya yakin bisa dimulai gitu loh. Nah, tapi kemarin usulan kita ke Pak Bupati terus disampaikan ke kepala desa ya, faktanya tidak ada yang kepala desa yang bergerak, hanya beberapa kan. Sebenarnya gini Mas, kalau dengan tekankan pengkok desa kudu digarap organik itu perlu menamu. Oh iya, betul. Tadi saya itu punya pengkok Ya, semua. karena Iya, kan betul. kita melihat bahwa Pak Ono itu orang sabar nih. Beliau itu orang luar biasa sebenarnya, sabar. Kalau saya jadi bupati, saya paksa itu kepala desa. Kalau enggak mundurlah dari kepala desa, ganti ada penggantinya nanti. Oke. Gitu loh. Jadi kalau ingin membuat ini kebaikan terhadap terutama ini Ibu Pertiwi loh. Iya, betul. Bumi kita ini Bumi loh. kita. Emang ada manusia selain bisa hidup tanpa bumi? Gitu loh. Betul. Hah? Elon Musk bisa. Wah, tidak bisa. Mereka butuh makan dari hasil yang tumbuh di atas tanah kok.
gitu loh. Nggak ada yang bisa, Oke. gitu loh. Kalau memang ini demi kebenaran, kalau saya sebagai Pak Oni mungkin saya bisa tekankan itu, gitu loh. Paksa ya Pak ya? Ya, harus dipaksa lah. Niat dia kepala desa itu apa gitu loh. Itu kalau udah dipaksa Betul. Iya. Betul. Nah, makanya teman-teman nih, Kang Wahyudi, nek organik yo aja radikal. Lu organik orang radikal lo. Itu Sudah radikal. ada jadi iya. Kimia lo radikal, kita nggak boleh radikal yo. Radikalnya aja kebaikan, leukemia itu nomor racun. Ya, mungkin dia sih ngomong mereka harus kebak racun Iya. gitu loh. Nanti nggak terdengar kalau nggak radikal, betul kan? iya. Kalau Pak Yudi tidak begini, itu tidak didengar gitu. Iya Ya kan? moga-moga Pemirsa, aja. tuh. Nanti Pak Bupati ini saya sangat ini sekali. Saya baru kali ini, mohon maaf. Iya. Saya sebenarnya bukan anti terhadap pemerintahan, Iya. cuman saya tidak mau terlalu dekat dengan pemerintahan. Iya. gitu kan. Nah, waktu itu dengan Pak Bupati, ini kelihatannya luar biasa ke desa kita Iya. kan, ke desa saya kan 3 kali gitu. Berarti ini seriusnya luar biasa gitu loh. Jadi kalau ingin membuat kebaikan, saya yakin Allah itu tidak akan pernah melupakan janji-janjinya. Gitu. Sesuai dengan perasaan yang Jadi kalau memang baik, ayo organik. Kalau nggak mau lu turun jadi kepala desa gitu, ganti yang lain. Gitu. Betul nggak? Betul Loh, sekali. saya melihat, saya ini kan geraknya kan tidak hanya di ini ya, saya hanya di desa-desa ya. Desa-desa ini terbenturnya pasti dengan kebijakan kepala desa. Ya. Kebanyakan di sana. Itu kok. loh. Benar. tempat saya nggak berdukung sama pemerintah. Saya tuh berdiri sendiri. Iya. Gabuk. Nggak pernah ada bang, kalau pemerintah apa desa itu memberikan organisasi seperti apa nggak pernah. Jadi saya itu mandiri. Iya. Mandiri sendiri. Betul. Makanya dengan saya tidak menepati janji dengan Pak Oni, Pak Bupati. Saya tetap keluar daerah. Kemarin saya dari Subang dan besok setelah Lebaran tanggal 9 saya harus Kudus, Jepara, Demak. Iya. Kemudian tanggal 16 saya harus Kalimantan. Di sana sekitar 8 hari. Iya. Jadi itu desa-desa yang mengundang kita. Malah dari luar daerah yang Betul. betul-betul sangat tertarik itu ya. Mungkin pemirsa bisa yang melihat ini gitu ya, melihat umum-umuan kita hari ini gitu ya Pak. Jadi biar lebih tertarik nih ngobrol sama Pak Wahyudi, mendatangkan beliau, kemudian bahkan mungkin diterapkan juga ilmunya gitu ya. Bisa disampaikan kepada Anda, mungkin ini salah satu pemirsa kita tuh petani mungkin ya. Monggo gitu datang ke tempat Pak Wahyudi belajar bareng. Ya kalau Pak Kang Purnomo sudah mengikuti Oke. 2 musim ya? Oh, 2 musim ini sudah Dua musim. pakai ini ya Pak Purnomo. Udah, Wah. udah mulai. Baru transisi. Transisi. Belum full. Full, oke. Malahan sudah 80% lah. Oke, baik. Musim ini pakai. Masih sedikit banget. Kenapa Oke. pakai? Ya, karena kemarin itu kena asma-semen, terus ditinggal. Oke. Musim besok harus lepas. Insya Allah. Dan insya Allah tuh pasti mengizinkan kita itu. Insya Iya. Oke. Jadi Pak Purnomo ini ya Pak tadi yang lebih beliau perso mengenai ekologi tanah. Oh ya, beliau Oke. mengikuti insan. Oke, jadi memang berkaitan ternyata ya pemirsa antara pertanian organik selain dari pupuk organiknya juga ekologi tanah. Bisa dijelaskan monggo Pak Purnomo? Terima kasih. Kalau saya itu backgroundnya beda dengan Mas Yuri. Oke. Saya sekolahnya dulu di mesin. Oh, malah di mesin. Di mesin. Tapi jurusan pertanian sekarang. Mesin pertanian. Saya tamat STM itu 95, pernah merantau ke Jakarta 2 tahun, pulang ke Jakarta itu ikut bapak bertani, tapi bagian pengairan. Tempat saya kan di daerah aliran Bengawan Solo, Mantingan, asli Mantingannya itu jadi seperti lah istilahnya itu berapa tahun, terus setelah dipikir-pikir pakai sistem konvensional itu antara biaya produksi dengan biaya panen itu begitu panen ya habis, untuk biaya tanam besok sudah nggak ada. Akhirnya berpikir itu bagaimana kita bisa mengurangi biaya produksi. Terus kenal salah satu anggotanya Pak Wahyudi, kita ikut pelatihan di Pak Wahyudi itu 5 hari kalau nggak salah. 5 hari. Awalnya pelatihan dulu, belum pelatihan. jadi warga belajar di Nuswantara. Saya. Terus
di situ hari pertama tentang ekologi tanah. Lah belajar itu. Seandainya besok nggak ikut lagi, rugi kita harus ikut sampai akhir. Akhirnya betul itu yang disampaikan itu tentang daya serap, daya kabel, daya antar, itu segala macam kita tahu. Sampai dikasih tahu ini nanti ada racun, itu sistem ekosistem lah, itu tanaman itu nanti ada cacing, ada segala macam. Kalau nanti kena racun ini lepas semua. Itu akhirnya saya dari hari terakhir dari Mas Wahyudi itu ditanya siapa yang langsung berani bergerak ke organik. Saya jawabnya cuma saya mau coba berapa polybag waktu itu kan cuma begitu kan. Dan perintahnya istilahnya itu kan tidak harus langsung ke sawah berapa hektar berapa itu. Nah saya jawabnya saya 50 polybag saja mencoba organik, tapi kenyataan di lapangan saya itu 35 are itu saya belajar itu, tapi transisi. Waktu pertama ada masalah saya langsung telepon Mas Wahyudi, ini nilainya gimana. Harusnya nggak ada yang keluar. Mengatasi masalah tanpa. Terus ya belajar, terus pengurangan biaya produksi lumayan banyak dengan itu. Saya pun menggunakan pupuk kimia cuma sedikit sekali. 35 are itu rekam dari teman itu cuma 25 kilo. 25 kilo. Saya pakai 50 kilo. Gitu. Jadi itu lebih menghemat dari ini ya, pengeluaran. Itu ya tetap belajar organik itu harus sedikit demi sedikit lah. Tapi hasilnya memuaskan juga, Pak. Alhamdulillah. Awal jenengan coba alhamdulillah. Tidak kalah. Jadi 35 are dari orang yang konvensional katakan hasilnya 3 ton kita 27. 2 ton 7 kintal. Bisa seperti itu. Bisa hampir sama imbang. Dengan biaya yang lebih kecil dan karena diracun itu sudah berapa puluh tahun kan baru pertama. Nanti kalau sudah 4 tahun hasilnya beda. Insya Allah untuk yang ini biaya produksinya lebih rendah lagi. Karena musim kedua ini akan lebih diperbanyak. Saya juga sudah saya kasih kompos. Kemarin pertama kali saya tidak pakai kompos. Itu dia. Masalah kan di situ kan. Jadi kalau di lahan saya itu sudah mungkin 5 tahun nggak pernah ngompos. Oke. Baru musim ini saya pakai kompos. Dan Pak Wahyudi ketika ini ya ada warga belajar gitu ya, apakah diharuskan habis itu silakan langsung praktek di rumah masing-masing, atau kalau misalnya hanya belajar aja, hanya ingin mengetahui, hanya ingin lebih pintar tapi nggak ada lahan, gimana itu Pak Wahyudi warga belajar? Ya sebenarnya sih banyak cara sih. Sekarang kan ada sewa itu bisa. Ada yang bilang bahwa di sewa itu nanti dengan organik kan katanya biaya kan sangat mahal karena memperbaiki tanah itu kan. Jadi sebenarnya tidak. Kalau kita memahami tentang ekologi tidak ada ruginya. Tidak ada petani organik itu sebenarnya kalau memang benar-benar ya organik itu nggak ada rugi, itu nggak ada. Gitu loh. Justru yang sudah belajar organik tidak organik itulah yang rugi. Gitu. Jadi bahwa gimana ya menyampaikan nih. Kalau misalkan ada orang yang mau belajar ya kita tidak memaksa lo itu harus sampean itu harus nanam harus ini. Enggak, tidak, tapi membangun keyakinan dulu dari satu pot misalkan, satu batang itu benar-benar ditanam di pot dengan organik tanpa diapa-apain, silahkan, karena dari situlah membangun keyakinan itu. Oh, ternyata tanpa menggunakan bahan-bahan pembantat tanah dan tanpa bahan-bahan perusak ekosistem bisa tumbuh subur kan gitu. Jadi setelah menemukan itu baru bisa membuat keputusan apa yang harus saya lakukan di sawah saya setelah melihat ini kan gitu. Betul. Tapi kalau ada yang punya sawah yang udah terlanjur kimia bertahun-tahun tuh gimana membangunnya itu loh Pak Wahyudi? Yo makanya lumayan effort ya. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau mau duduk bareng kita belajar seperti Kang Purnomo itu Pak terkait pembelajaran ekologinya tanah, ya. Memahami tingkat kesuburan tanah. Itu nggak masalah, walaupun pertama kali apakah akan turun? Siapa yang bilang? Kata ada yang bilang bahwa organik itu harus
2 tahun ya 2 tahun ya 2 tahun tuh baru bisa dibilang organik. Lo ngapain sampean orang ngerti apa-apa kok ngomong seperti itu, sekali bisa kok gitu loh. Nah, dan di kita ini saya bener-bener apa ya, kasihan terhadap teman-teman petani yang organik lah. Sertifikasi kalau baru satu kali musim itu nggak boleh, belum lolos katanya. Oke. Gitu. Kalau saya nggak terima. Jadi ada yang kayak begitu, sekolah kayak gitu sudah memberikan sertifikasi? Ya, ada. Sekarang kan ada lembaga sertifikasi organik. Nah, itu. Oke. Gitu kan. Tapi lahan saya nggak akan saya sertifikasi. Oke. Mungkin saya nggak jual begabah kok. Saya nggak jual beras kok. Oke. Tapi alhamdulillah beras saya itu ya mungkin Bisa untuk keluarga, nggak habis ya, Pak? keluarga. Jadi kalau ada yang mau beli ya sekian. Oke. Ada yang beli. Kawannya Pak SBY itu beli beras saya, gabah saya dan beras saya. Beliau itu satu musim minta 50 kilo, kadang 1 kintal. Gitu. Per kilo saya berjual 100.000. Mau segitu, kalau nggak mau ya sudah kok. Wow. Ngomong saya nggak niat jual. Makanya saya ada statement di jaket ya, belum tahu ya, bahwa di jaket punggung saya ini ada gajimu tidak mampu beli berasku. Gitu. Iya. Pernah dengar. Jadi kalau saya kemana-mana naik motor harus pakai itu, berhenti itu harus di depan sendiri, biar orang-orang belakang baca. Gitu. Oke. Menarik sekali. Ya artinya yang saya bidik siapa? Karena zaman sekarang orang kan nggak mau pemuda itu jadi petani. Iya. Maunya kerja di Ya kantor lah, mungkin ya berseragam. Orang-orang ya, Pak, itu yang saya bidik gitu loh. apalagi ini ya Pak, kayak orang mau beli beras organik aja pasti pikir-pikir, karena harganya pasti di atas. Iya. Kalau saya relatif siapa yang beli? Oh iya, betul. Kalau yang beli bener-bener yang tidak mampu, bener-bener nggak punya ini ya Iya, nggak segitu. Tapi kalau yang beli sombong bisa 200.000. Bisa, oh gitu ya. Jadi kalau beli di Pak Wahidi itu sesuaikan dengan ini ya Pak Kesombongan. ya. Kesombongan Anda. Mau beli berapa? Oke. Beneran. Saya jual gabah itu saya 100.000. Beras juga 100.000. Saya nggak mau tahu, mau segitu namanya sudah kok. Emang saya butuh ini. Iya, oke. Jadi Pak Purnomo sendiri juga sudah merasakan gitu ya sebagai yang mencoba 2 musim ini warga belajar ya. Oke, kalau untuk Pak Ashuri juga sudah Pak. Sudah berapa musim? Palawija. Saya nggak pernah tanam padi. Padi. Oke. Dia palawija. Ini saya oke. juga menarik gitu. Iya menarik ya. Dari tahun 2000 itu saya nggak pernah nanam padi. Polo Oke. Gumantung. Ada juga gumantung. Ini kependem barang. Oh Ya juga. kan polo-polo. Ada polo Gumantung. Polo ini ya. Polo itu palawija. Iya. Ya, palawija itu iki. Jadi saya memang beraneka ragam, tanaman saya hortikultura ya. Jadi hampir semua tanaman di tanah rendah itu sudah saya tanam. Mulai dari ketela, dari melon, semangka, cabai, kemudian labu, ini yang terakhir baru panen kemarin labu madu, kemudian paya California, kemudian ya sayur-sayuran dari bayam, sawi, ini semua saya tanam. Dan itu memang saya tadi konsepnya dari hulu sampai ke hilir. Jadi integrated farming ada ternaknya, ada kelinci sedikit. Integrated farming system. Integrated farming system, jadi integrasi kan. Ada ternaknya, ada sapi, punyanya kelompok. Saya pribadi ada kelinci, urinnya, kotorannya. Terus saya juga jual pembibitan organik, pembibitan tanaman itu, jual bibit sapi dan sebagainya itu. Kemudian saya tanam sendiri. Nanti panen saya jual sendiri ke pasar. Kemudian istri saya jualan sayur, jualan barang-barang sehari-hari itu. Ini menarik. Jadi saya sudah terlepas dari mafia perdagangan, mafia. Oke, kan sudah menciptakan ini sendiri. Pasar sendiri. Gitu. Betul, saya tidak perlu sertifikasi. Orang sudah percaya. Ketika tanaman saya itu mesti enak. Mau kan ke kios saya beli, Pak ini tanaman sendiri apa kulaan? Karena kan ketika saya beli kadang kulaan. Iya. Saya nggak berani malah ini kulaan itu, kalau saya bilang ini punya sendiri saya nggak berani. Karena ketika dipakan itu kemarin ini punya teman saya sebenarnya. Pantesan rasanya beda. Oh, sampai ada yang seperti itu. Iya. Ada punya teman saya yang ngawal saya, benihnya dari saya. Cuma nggak saya yang produksi itu, pantesan rasanya beda. Gitu. Paham ya. Jadi ketika sudah iklan ini saya tanaman sendiri. Itu sudah merupakan sertifikasi. Oh iya, jadi dan sertifikasi itu
tidak secari kertas. Nah, sama dengan ini. Yang sertifikasi itu yang membutuhkan adalah orang-orang yang punya kepentingan. Sama dengan orang punya ijazah sekolah. Iya. Dia yang membutuhkan ijazah sekolahnya buat calon mertua sama kerjaannya gitu loh. Kalau jujur saya malah nggak sekolah, ini malah STM dia SMA. Saya cuma sanawiyah tuh 4 bulan. Oke. Saya malah nggak sekolah. Oke. Tapi karena sebuah ini ya pemirsa, ini juga sebagai menginspirasi Pak Wahyudi itu ya. Jadi karena kegigihan beliau untuk mengabdi, terutama mengabdi pada negeri itu. Jadinya belajar apapun, bahkan awalnya dari Google ya Pak Wahyudi ya. Belajar apa itu dulu, mengetahui ini Google, terus berguru ke orang gitu ya. Kalau saya dari pertanian, Google itu hanya buka-buka tentang kalau yang narasumber ya. Oke. Narasumber gitu loh pertanian. Waktu itu kan SRI, System of Rice Irrigation, tanam satu-satu itu kan. Dan waktu itu kok apa ya? Ada sesuatu yang tanaman padi, karena dengan Dewi Sri ya. Sri itu kan kalau dulu namanya System of Rice Intensification berlanjut sampai sekarang dengan Sri Organik itu, kita ganti namanya Sabar Ridho Ikhlas. Hanya orang-orang sabar, hanya orang-orang ridho dan orang-orang ikhlas yang mampu berorganik. Kalau nggak sabar, nggak ridho, nggak ikhlas, nggak mungkin. Gitu loh. Apalagi nanam hanya satu tancap, satu batang. Gitu loh. Nah, ini kan dengan tadi saya sampaikan bahwa bertahan itu berseni, bertahan itu berbudaya. Gitu loh. Kita harus mencintai apa yang kita tanam, gitu loh. Karena kebanyakan itu sebenarnya nggak mencintai apa yang ditanam. Iya. Bener nggak? Ya, enggak, saya suka apa? Bukan yang di contoh nanam padi, petani itu sekarang nggak cinta padinya, tapi cinta uangnya. Gitu loh. Bener nggak? Saya tuh seneng nanam padi, ada yang seneng berambang. Loh, ngapain dijual? Masa kalau kita cinta kok dijual? Kan lucu. Nggak dipakai sendiri, gitu ya. Sendiri. Dan saya setuju dengan Mas Suri tadi bahwa sebenarnya saya pelajari dari konteks kebudayaan pertanian di Indonesia, dari sejarah-sejarah pertanian. Kena wong tani itu dodolan gabah. Ora bakalan iso seneng. Gak iso sugih. Nek pengen padi itu untuk pangan kita sendiri, kita nanam sayuran. Hortikultura, buah-buahan dan peternak. Karena populasinya lebih tinggi. Karena jualannya tiap hari bisa. Lo kapan lo 4 bulan sekali? Ya. Saya itu panennya tiap hari. Nah, jadi memang saya planning. Karena saya nggak luas, cuma sekitar 1,5 hektar. Tapi ya ada yang panen timun, ada yang panen sawi, ada yang panen pepaya, ada yang panen semangka. Jadi tiap hari panen, tiap hari jual. Ya kalau orang-orang yang mungkin kalau dia di desa itu begitu kumpul, ya menumpuk mereka resikonya kau. Nah, itu dia. Bener banget. Jadi pari kan ngumpul, karena pemikiran itu loh, pemikiran seperti itu di masyarakat. Dapatnya misalnya 4 bulan sekali ya Pak? Langsung banyak, tapi nggak tahu bertahan nggak itu uangnya itu. Nah, lah itu kan tonggoku dewe ya adalah ponakan ya, keponakan itu. Ini panen itu yang gue parine Kirono, yang gue menyaru utang bank, nyari gitu, gak nyekel nih malah kon golek utangan nih. Padahal konsep kita kalau petani itu harus punya 3 penghasilan. Penghasilan harian ada, penghasilan bulanan ada, penghasilan tahunan ada. Harusnya seperti itu, makanya ada adaptive farming. Kalau penghasilan bulanannya apa, penghasilan hariannya apa, ya kita yang jualan. Produk kita jual sendiri, sayur mayur, tiap hari dapat penghasilan. Kemudian bulanannya apa? Ya nanti yang tanaman musiman kayak pepaya, melon itu kan bulanan. Ya, tahunannya apa? Ya ternaknya, sapinya. Sebenarnya itu kita. Tapi kalau kayak apa enggak itu ya semua kembali kepada kita. Bagian itu yang merasakan diri kita sendiri. Kayak itu belum tentu cukup loh. Ya, yang penting itu mencukupi. Lah, kenapa dari pertanian itu kalau kita pertanian yang benar-benar ya Mas, organik itu kok menunjukkan berkah? Karena kita kembali lagi menyayangi makhluk-makhluk Allah. Di sana itu ada semut. Padahal semut itu dilarang dibunuh. Nah, ada lebah. Lebah itu jelas dilarang dibunuh. Dilarang itu dibunuh. Di hadisnya Nabi ada. Padahal karena petani-petani konvensional apa? Mereka buat pestisida, membunuh semut, membunuh kumbang, membunuh lebah. Terus bagaimana bisa berkah?
Mana bisa bahagia ya? Nah, gitu. Wah, sini pertanyaan kan bahagia. burung itu loh berdoa kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kita petani menuntut ilmu. Nek burungnya dipatah ini, saya andungane so. Nah, itu dia. Jadi ini kompleks, Mbak, terkait pertanian ini. Jadi Bisa panjang gitu bisa panjang sekali, bisa mungkin nanti sampai subuh ya di sini. Sampai sahur. Jadi kan gini, kami ini saya sendiri bergerak dengan teman saya dengan dari sini itu Pak Yiman Sugeno itu bergerak dengan beliau. Kami bukan dari instansi apapun, kami bukan dari bawahan siapapun, dan kami bukan atasan siapapun. Kami adalah milik kami sendiri. Petani itu juga milik petani, bukan diperintah, bukan memerintahkan gitu. Betul. Jadi kalau itu sebenarnya sudah konsep kedaulatan gitu. Tapi ini tidak dipahami. Kemudian ya saya mohon maaf lagi, kebijakan pemerintah ini yang harus benar-benar direvolusi ya. Jadi kalau memang membangun, terutama ya, mohon maaf Pak Bupati. Kalau Pak Bupati sudah tahu, maaf ada Pak Bupati ini, kalau memang serius kita dari bawah, dari bawah, dari desa-desa. Contoh desa mana salah satu kita benar-benar kita bina dengan konsep kebudayaannya, pertaniannya itu satu saja nanti akan menjadi sebuah seperti minyak yang jatuh di air, kan gitu. Itu kalau memang ini tidak hanya sebuah gue nyepakno duit ngene alah tidak bakalan melaku. Harus segera ada contoh. Diwajibkan bengkoknya itu berapa, 1 hektar atau apa itu aja sudah bisa sebenarnya. Karena mana punya bengkok semua ya. Nanti kalau sekalian ditawarin lurah atau kepala desa, lu niat nggak jadi kepala desa? Lu jadi kepala desa itu karena apa? Gitu. Apa karena bengkoknya luas gitu kan? Saya kebanyakannya kayak gitu. Iya. Nggak ada yang ngurusin desa, apalagi yang masih menggunakan anggaran dana desa. Dia tidak akan serius ngurusi desanya, karena dia akan serius ngurusi bagaimana administrasi ADD itu supaya tidak masuk KPK. Ada gitu. Tapi kami ada teman kepala desa yang tidak mengambil anggaran dana desa sejak tahun 2016. Desa Panguharjo, Pak Wahyudi di Yogyakarta itu sudah nggak ngambil anggaran dana desa. Apa nggak boleh? Boleh, nggak diambil, berarti kan sudah cukup. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan kemarin 2011 bulan Oktober saya diundang beliau launching desa anti korupsi. Di Yogyakarta. Itu ada sedikit lah saya ikut membantu pembangunan desa itu. Sekarang dari BUMDesnya kan sudah hampir 5 miliar per tahun. Gitu kan. Dari kebudayaan dan sebagainya. Jadi kalau beliau Pak Wahyudi itu menyampaikan bahwa kalau ingin membangun desa itu hentikan anggaran dana desa. Wow, oke. Desa-desa Ngawi. Nggak mungkin. Enggak lah. Oke. Ternyata kita ini ya Pak Wahyudi, kalau kita mungkin bener-bener ngobrol itu bisa sampai subuh ya pemirsa. Tapi di umum-umuman ini nggak 1 jam itu ya kayak 1 menit gitu ya, tadi kayak kita baru mulai ternyata Vivi lihat kok udah jam ini gitu. Oke, karena kita udah 1 jam ngobrol di umum-umuman Rp0 by Sanggar Omah Joglo. Jadi Vivi ini dulu ya Pak ya, kayaknya kita sudahi dulu gitu ya. Kita kapan-kapan nyambung lagi. Mungkin ada session kedua. Ada session kedua ya Pak Eko? Ada. Ya, kemarin soalnya ingin dipertemukan harus dengan Pak Bupati. Betul. Oke, kapan-kapan kita ada session kedua. Masih di umum-umuman Sanggar Omah Joglo Rupiah bersama Pak Wahyudi, Bapak Asuri, Pak Purnomo. Terima kasih sekali atas ramuannya.